Syariat itu ibarat adalah sebuah metode, adalah sebuah cara untuk bisa mencapai pada sesuatu. Jadi gini, di dalam ilmu manajemen atau dalam ilmu duniawi lah, ada namanya konsep, ada namanya metode. Oke, ada namanya apa tadi? Konsep, ada namanya metode. Pusing Ustadz, mumet, bisa nggak cara yang lebih mudah? Oke, gini. Konsep itu adalah masakan yang pengen ibu masak, itu konsep. Contoh, kita mau masak apa nih? Yang enak apa Bu? Sayur asem mah gampang. Yang enak tapi agak susah apalah? Rendang, oke, rendang bagus. Rendang itu konsepnya orang Sunda sama orang Jawa sama orang Padang, orang Minang itu beda konsep. Paham ya? Tergantung kita mau mewujudkan konsep yang mana dulu. Nah ini ibu biar ngerti. Artinya kalau konsep kita nggak jelas, maka kita nggak mungkin mewujudkan hal tersebut. Paham sampai di sini? Oke. Kalau konsepnya orang Jawa, rendang itu manis. Ya kan ya? Heran saya pas pergi ke Jawa, rendang kok manis gitu kan ya. Aneh banget rasanya. Ini kayak makan gula sebenarnya gitu kan ya. Kayak makan gudeg gitu kan. Itu rendang itu adalah bagi orang Jawa rendangnya manis. Tapi kalau bagi orang Sunda mungkin rendang itu beda, asin misalnya. Bagi orang Minang gitu kan ya. Rendang itu cenderung kalau aslinya yang saya makan di sana ya, itu cenderung kering sebenarnya. Kalau yang saya bayangin dengan konsep. Tapi oke lah, kita mau konsepnya apa dulu? Konsepnya rendang gaya Minang. Sekarang saya mau nanya, misal kalau kita mau buat rendang asli gaya Minang, ada 3 orang yang mau buat. 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Minang. Yang paling bisa mendekati buat konsep yang benar yang mana? Yang Minang dong. Kenapa? Karena dia pernah makan. Aslinya kayak apa? Dia tahu. Contoh, saya tuh orang Palembang. Karena saya orang Palembang, dari kecil saya makan pempek sama cuka. Lihat aja gigi saya hancur berantakan. Maka gara-gara makan cuka itu. Karena saya pro makan pempek, maka saya ngelihat pempek aja. Ngelihat aja, itu sudah jelas mana pempek, mana bukan. Jelas ya? Makanya saya di Jakarta selama 10 tahun gak pernah saya beli pempek. Serius. Kenapa saya gak pernah beli pempek? Ini bukan pempek bagi saya. Karena dari warnanya aja saya sudah tahu perbandingan tepung sama ikannya sudah kayak apa. Karena saya punya konsep yang jelas tentang pempek. Di Palembang pempek paling gak enak aja saya sudah tahu konsepnya kayak apa. Kalau warnanya sudah benar, saya tinggal lihat lagi, saya cium. Ya nggak dari dekat ya, dari jauh. Kalau misalnya baunya cocok, berarti ini pempek. Kalau enggak, bukan. Paham ya? Itu konsep. Maka orang-orang yang dia tahu tentang pempek atau makanan daerahnya, misalnya kalau kayak saya orang Palembang, maka saya sudah tahu konsepnya seperti apa. Oke, berarti sejelas apa konsep kita, itu membantu untuk bisa mewujudkan apa yang kita pengen. Paham sampai di sini? Berarti kalau misalnya ibu-ibu, misal ada yang jualan, pengen tahu mie enak itu kayak apa, jangan tanya orang Jawa, jelas ya. Jangan tanya orang Jawa, jangan tanya orang Sunda, tanya sama orang Cina, jelas ya. Kalau Anda mau tahu tentang mie, tanya sama orang Cina. Karena mie itu dari Cina. Maka saya stres ngeliat konsep mie orang Jawa. Mie kok dipotong-potong, paham ya? Konsep mie itu nggak boleh putus. Itu konsep orang Cina. Maka ada orang ketika jualan mie, Ustadz ini berapa nilainya? 3, saya bilang gitu kan misalnya. Ada, ini bagus ini 7. Kenapa? Karena saya tahu konsepnya. Semakin jelas konsep, semakin Anda bisa mewujudkan hal tersebut. Paham sampai di sini? Tapi walaupun saya tahu pempek yang enak, walaupun saya tahu mie yang enak, ataupun barang-barang konsep yang begitu jelas di kepala saya tentang makanan enak, apakah saya bisa mewujudkan bikin rendang yang enak, bikin mie yang enak, atau bikin misalnya pempek yang enak? Bisa gak? Gak bisa. Apa yang kurang? Cara, bagus. Konsep sama kayak makanan yang mau kita masak. Metode itu resep. Paham sampai di sini? Oke, konsep adalah apa tadi? Gambaran makanan. Sedangkan metodenya adalah resep. Oke, catat baik-baik di kepala kita. Konsep itu adalah akidah Islam. Akidah Islam dan konsep-konsep Islam. Gambaran Islam tentang sesuatu yang mau diwujudkan. Sedangkan metodenya atau resepnya adalah syariat. Itu yang kita bahas tuh. Dari situ nyambungnya. Maka kalau kita cuma punya konsep saja,
belajar tentang akidah saja, belajar tentang gambaran Islam aja, konsep yang mau kita wujudkan, tapi kita nggak menjalankan syariat, nggak pernah akan terwujud itu konsepnya. Sebaliknya, orangnya punya resep, tapi nggak ngerti konsep, kira-kira bisa buat juga atau tidak? Nggak bisa. Ini resep sudah turun temurun dari tahun 70. Cara buat mie paling enak bagi orang Cina. Dia ngelihat bingung juga. Kenapa? Karena belum tahu konsepnya kayak apa. Maka kalau ibu-ibu pergi pelatihan masak, pernah lihat pelatihan masak? Oh sorry, sekarang sudah bukan pelatihan masak lagi ya. Kalau ibu-ibu masak sekarang buka YouTube kan ya. Nah mudah mana? Buka YouTube atau ngelihat resep? Ya buka YouTube lah, sudah langsung kelihatan. Oh digeprek, maksudnya sediakan 1 siung bawang putih. Lah terus diapain kan kita nggak tahu, gitu kan ya. Maka dari video kita tahu digeprek, bukan dipotong-potong, bukan di blender dan segala macam. Karena digeprek, dipotong, di blender beda, bisa dipahami ibu sekalian. Oh jangan juga pakai bubuk karena beda juga. Artinya apa? Metode atau resep itulah yang menjadikan orang bisa punya yang digambarkan. Tapi punya resep saja tidak cukup, harus punya konsep. Oke. Jelas sampai di sini? Kalau belum nggak apa-apa, saya jelasin lagi. Contoh, bagaimana Ustadz konsep Islam dalam rumah tangga? Tentu saja berbeda antara konsep Islam dalam rumah tangga dengan konsep Barat dalam rumah tangga. Dengan konsep selain Islam dalam rumah tangga. Maka kadang-kadang kenapa rumah tangga itu hancur? Karena konsepnya nggak jelas. Ini mau dibuat konsep apa? Gitu kan ya, ini kita lagi mau masak nih, tapi kita nggak tahu konsepnya apa nih masakannya ini. Pokoknya yang ada kita goreng aja semua, ya udah bubar, jelas ya. Karena konsepnya dia nggak ngerti. Contoh misalnya, konsep rumah tangga Barat. Kira-kira konsep rumah tangganya apa? Kenapa orang mau menikah di Barat? Saling berbagi, apalagi bebas. Nggak bebas, kalau bebas mereka nggak mau nikah. Kenapa orang Barat nikah? Ya karena saya mau punya anak. Karena saya mau untuk melanjutkan hubungan yang lebih dalam, hubungan intim dan seterusnya. Untuk membentuk sebuah keluarga dan segala macam. Itu cuma itu aja. Makanya orang Barat, begitu dia berubah, maka konsepnya semuanya hilang. Contoh ya, kenapa orang Barat sekarang gak mau nikah lagi? Kenapa saya harus nikah? Saya bisa jajan di luar. Paham ya? Jadi konsepnya gak berlaku lagi di keluarga. Untuk apa lagi ada keluarga? Gak ada guna lagi dong. Kalau misalnya berkeluarga cuma untuk mohon maaf berhubungan fisik, aku bisa berhubungan fisik di luar. Bahkan sekarang, kemarin tuh orang-orang, ya Allah, saya ngeri tuh. Bukan hanya orang Amerika ditanya, orang Jepang ditanya. Apakah menurut kamu berzina itu termasuk selingkuh? Jadi menurut kamu, ini orang Jepang yang ditanyain jomblo-jomblo yang mau nikah. Dia ditanya, menurut kamu zina itu termasuk selingkuh atau tidak? Tahu nggak jawabannya apa? Ditanya 5 orang, cuma 1 orang bilang itu selingkuh. 4 orang bilang enggak. Kenapa? Itu profesional. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya itu orang yang berjualan itu kan profesional, dia dibayar. Lah kalau kita bayar dia berarti itu nggak selingkuh. Loh konsepnya apa ini? Paham nggak? Maksudnya jadi berkeluarga bagi mereka itu cuma hubungan fisik. Apalagi cuma untuk menafkahi. Cuma untuk apa? Mempunyai anak dan seterusnya. Maka begitu orang-orang Barat menikah, dia nggak jelas konsepnya, nggak jelas juga keluarga yang mau diwujudkan. Itu yang bisa kita lihat. Apalagi misalnya konsep-konsep berkeluarga yang lain. Konsep berkeluarga yang lain, berkeluarga supaya kita bisa survive. Karena kalau saya cari duit sendiri, ini nggak mungkin. Maka harus dua-duanya cari duit. Konsepnya begitu kan ya. Maka mereka nggak ada pembagian tugas. Dua-duanya sama-sama cari duit. Urusan anak nanti, yang penting kita punya duit dulu. Karena keluarga itu bukan untuk apapun kecuali kita saling support dalam bidang finansial. Begitu dia lihat ternyata setelah menikah, istrinya nggak bisa nyari duit, cerai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konsep. Bisa difahami sampai di sini. Ini pentingnya konsep di dalam kepala kita. Makanya setiap kali ada orang-orang mau nikah, saya bilang, kamu coba pikir ulang lagi. Coba tanya sama calon pasanganmu itu, kamu nikah tuh untuk apa? Kalau seandainya kamu nggak ngerti nikah untuk apa, maka pasti ada banyak masalah. Loh kenapa bisa gitu? Yang ngerti aja banyak masalah. Gitu kan ya. Saya tuh ngerti nikah insya Allah. Terus emang gak ada masalah sama istri saya? Banyak. Gitu kan ya. Apalagi yang gak ngerti. Bedanya apa? Kalau orang ngerti dia mau kemana, ada masalah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau orang gak ngerti dia mau kemana, itu masalahnya mendadak tidak bisa diselesaikan.
Paham sampai di sini ya? Maka konsep itu harus jelas. Konsep pernikahan tuh kayak apa? Oke Ustadz, kalau gitu konsep pernikahan di dalam Islam tuh seperti apa? Konsep pernikahan di dalam Islam adalah seperti salah satunya seperti di dalam surat Ar-Rum. Ya kan ya, yang sering kita baca tuh di dalam undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pernikahan kata Allah di dalam Al-Quran adalah cara untuk membuat kita tenang. Maka di dalam Al-Quran tidak ada satupun perintah Allah untuk bahagia di dunia. Enggak ada. Jadi kalau misalnya contoh ya, Ustadz saya tuh cuma pengen bahagia. Boleh kalau Anda mau nyari bahagia, tapi jangan di dunia. Kenapa? Dunia itu nggak ada bahagia. Yang ada tenang, yang ada sakinah. Bahagia itu nanti di mana? Darus Saadah, surga. Tempat berbahagia itu nanti di surga. Nanti Anda bisa punya bahagia di surga. Di dunia yang paling maksimal yang bisa Anda dapatkan adalah ketenangan. Tapi orang-orang di Indonesia dan orang-orang pada umumnya mengartikan bahagia itu adalah ya tenang itu. Tenang itu sama dengan bahagia. Karena tenang itu adalah ketika kita merasakan kenikmatan. Ya memang ya udahlah kita bilang bahagia di dunia nggak apa-apa gitu kan ya. Yang penting kita tahu bahwa bahagia itu adalah sakinah. Kita diberikan ketenangan. Karena contoh gini, ada orang dikasih harta tapi nggak tenang. Ada orang tidak punya harta tapi tenang. Ada orang punya anak tapi nggak tenang. Ada orang nggak punya anak tapi tenang. Ada yang memang Ustadz, ada. Kemarin itu saya diceritain. Ada seorang ibu sampai bilang sama anaknya, kalau seandainya tahu kamu jadi kayak gini, dulu saya gugurin kamu. Coba bayangin. Sementara ada orang-orang yang nggak punya anak, mikir punya anak, gitu kan ya. Seperti apa, effort dan seterusnya. Tapi ini akan artinya kan sakinah. Nah maka Allah bilang ketika Anda mau nikah Anda harus tahu bahwasanya Anda wujudkan itu adalah sakinah. Kenapa? Sakinah ini penting di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang sudah beranjak dewasa hidupnya tuh mulai nggak stabil. Gini loh lihat ya tanaman kan Muslim kan kayak tanaman. Tanaman tuh kalau pas lagi di bawah ditiup angin biasa aja. Menjelang mulai naik makin ke atas makin dia goyang. Paham ya? Makin ke atas lagi makin dia goyang. Nikah itu membuat dia jadi tegak lurus. Stabil. Maka pertama kenapa kita perlu nikah? Karena kita tahu dalam pernikahan itu ada kestabilan. Sedangkan kestabilan atau ketenangan di dalam hidup itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka yang kita cari adalah nikah itu ibadah kepada Allah. Kita menyelesaikan setengah daripada urusan agama. Karena Rasulullah berkata sesungguhnya nikah itu menyelesaikan setengah permasalahan agama. Saya sudah sering menjelaskan bahwasanya masalah hidup manusia cuma dua, lisan dan kemaluan. Kalau kemaluan kita sudah dijaga dengan pernikahan maka setengah masalah kita harusnya selesai. Tinggal mikirin setengah lagi. Mikirin lisan, kemaluan sudah selesai, harusnya begitu gitu kan ya. Ustadz tapi kalau yang sering jajan-jajan itu nanti kita bahas juga gitu kan ya. Tapi nggak sekarang. Nah berarti ketika orang menikah dia bilang saya menikah karena Allah. Kenapa? Saya tahu di dunia ini saya cuma sementara. Saya tahu di dunia ini 60-70 tahun itu pun kalau sempat. Banyak yang nggak sempat sampai 70 tahun. Maka selama hidup di dunia kerjaan saya itu adalah saya kayak main di dunia dikasih waktu 60 sampai 70 tahun dan kita disuruh untuk berlomba dalam waktu hidup di dunia itu kita dapat bekal mana yang paling banyak. Betul kan ya? Karena urusan di dunia kan adalah mengambil bekal. Sekarang saya mau nanya, orang yang sudah nikah sama orang yang belum nikah itu bekalnya lebih bagus yang mana? Yang sudah nikah lah. Lah kenapa? Lebih banyak cobaan gitu kan ya. Iya, salah satunya. Tapi ada banyak hadis juga. Ibadahnya orang yang menikah dengan ibadahnya orang yang belum menikah itu enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena ketika dia sudah tenang dia bisa fokus sama Allah. Maka bismillah saya mau menghindari fitnah, saya mau menikah. Apalagi kemudian tujuan menikah? Selain beribadah pada Allah, selain kemudian mendapatkan ketenangan, Allah bilang ada mawaddatau warahmah, ada kasih sayang di situ. Karena manusia itu punya rasa kasih, itu harus disampaikan. Kasih sayang itu kayak air, kalau ditampung terus luber, nggak ada gunanya bagi diri kita. Maka setiap manusia itu perlu menyayangi. Setiap manusia itu perlu ngurus sesuatu. Setiap manusia itu perlu untuk peduli pada sesuatu.